orang kalau kuota imannya kecil banyak masalah. Dikit-dikit gak di RT, dikit-dikit marahan, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit. Nah, kalau ibu-ibu memang wajib ngomel. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ayah bunda rahimakumullah, Allah ingin kita ini selalu terhubung dengannya. Seperti HP kita harus menjaga agar selalu terhubung ke operator. Karena kita tahu HP ini nggak berfungsi kalau nggak terhubung ke operator. Sama, kita ini manusia nggak berfungsi kalau tidak terhubung kepada Allah. Di operator kita tuh Allah. Kalau cara menghubungkan HP ke operator kita harus ngisi pulsa, sama kita juga harus ngisi pulsa supaya terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pos-pos pulsa ini dalam ajaran Allah itu ada yang harian, ada yang pekanan, ada yang tahunan, ada yang seumur hidup sekali. Nah, yang harian ini pulsa dasar, kita wajib sholat 5 waktu. Jadi ini pulsa dasarnya. Kalau satu kurang sudah kita disconnect langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya sholat 5 waktu ini jangan sampai diabaikan. Nah, kalau pulsa pekanan minimal kita sholat Jumat untuk kaum laki-laki. Dia wajib mendengarkan khutbah supaya dia punya bekal, karena kaum laki-laki ini adalah imam di rumah mereka. Jadi mereka yang membimbing istri, membimbing anak itu laki-laki. Makanya kata Allah, ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Jadi kata qawwam itu di antara artinya adalah qaimun bitarbiyah. Dia harus bersungguh-sungguh mendidik istri, mendidik anak. Karena itu kalau suami cuek, tidak mendidik istrinya, lalu istri melakukan dosa, maka dosa itu akan dipikulkan kepada suaminya. Itulah mengapa Ibunda Hawa ketika melanggar di surga oleh Allah tidak disebutkan dalam Al-Quran. Allah menyebutkan fa'aswa Adama rabbahu faghawa. Allah tidak menyebutkan fa'aswa Adama wa Hawa. Enggak. Kenapa kok hanya Nabi Adam disebutkan? Karena dosa istri dipikulkan ke suami. Sebab suami ini harus dia membimbing istrinya. Makanya suami wajib mendengarkan khutbah Jumat ketika hari Jumat itu sebagai bekal untuk membimbing keluarga. Itu ibadah pekanan. Kalau ibadah tahunan, suami wajib atau suami istri wajib berpuasa Ramadan. Seumur hidup sekali wajib haji. Jadi itu semua pos-pos pulsa. Nah, sebagai tonggak utama, kalau ada orang misalnya dia mengabaikan pos-pos wajib ini, pos pulsa wajib ini, maka dia akan mengalami kegagalan total. Misalnya, ya, dia tidak sholat sengaja, maka hidupnya sia-sia. Sekalipun dia soleh secara sosial, membantu orang lain secara sosial, tapi ketika ternyata tidak sholat, maka semua amal sosial itu gak ada pahalanya, karena tidak ada tonggaknya. Seperti rumah gak ada tiangnya, maka rumah itu gak bisa ditempati gitu. Sebaik-baik apapun secara sosial, kalau seseorang tidak bersungguh-sungguh menjaga tonggak-tonggak pulsa amal soleh ini,
yang Allah sudah atur, maka dia akan menjadi sia-sia. Memang ada tonggak-tonggak yang itu sesuai kemampuan. Misalnya haji. Makanya dalam teks tentang haji Allah menyebutkan man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu saja. Kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Tapi kalau mampu, dia sudah mampu, tapi mengabaikannya lalu meninggal dunia, maka dikatakan dalam riwayat falyamut mitatal yahudiyah wa nasraniyah. Kematiannya sama dengan seperti orang Yahudi dan Nasrani. Mengapa? Karena dia sengaja meninggalkan rukun yang sudah Allah tentukan, padahal dia sudah mampu. Nah, itulah teman-teman. Masing-masing dari tonggak-tonggak ini dia ada rahasianya. Misalnya Sholat ini sebetulnya intinya adalah komitmen, disiplin, kehambaan kita kepada Allah. Bahwa setiap hari, sesibuk apapun, kalau sudah waktunya sholat, hentikan. Komitmenkan. Kalau mengakhir-akhirkan, maka akan mempengaruhi keberkahan hidup yang lain. Itu inti sholat. Kalau puasa, intinya adalah mengendalikan nafsu. Bahwa kita berhasil memimpin nafsu dengan ibadah puasa. Kalau ada orang masih tunduk kepada nafsunya, berarti dipertanyakan dia selama ini pemahaman tentang puasanya. Kalau zakat, dia memutuskan ketergantungan kepada harta. Manusia ini kalau sudah tergantung kepada harta, dia mengeluarkan uang sedikit sudah kepikiran. Nah, dengan zakat itu dia dilepaskan bahwa dia keluarkan harta sebanyak apapun, udah nggak jadi pikiran. Lepaskan aja bahwa itu bukan tempat kamu bergantung. Itu dengan zakat. Kalau haji, wahidatul ummah, persatuan umat, bukti ketaatan, bukti tauhid, itu haji. Bahwa yang punya bumi ini Allah, Allah menentukan tempatnya, ini rumahku. Siapa yang merasa jadi hambaku, wajib datang. Dan aku mengundangnya, wajib hadir. Makanya oleh Allah orang haji itu dikasih hadiah. Tapi studionya di Arafah. Makanya wajib datang ke Arafah untuk dapat hadiah. Kita kan kalau ada acara itu yang tidak datang ke studio nggak dikasih hadiah. Nah, sama. Jadi studionya untuk dapat hadiah itu adalah Arafah. Apa itu hadiahnya? Itqum minan nar. Pembebasan dari api neraka. Ma min yaumin aqsar min Arafah yu'tikullah abdahu minan nar. Tidak ada hari melebihi hari Arafah di mana Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Makanya wajib datang untuk Arafah untuk dapat hadiah itu, hadiah pembebasan dari api neraka. Makanya salah seorang tabi'in, Fudail bin Iyad, mengatakan bahwa siapa yang datang ke Arafah tidak yakin bahwa dia bebas dari api neraka, dipertanyakan imannya. Jadi, makanya kata Nabi apa? Al-hajju Arafah, puncak haji Arafah. Wajib datang ke Arafah. Nggak datang, nggak dapat hadiah. Karena itu, waktu saya dulu masih mahasiswa, saya sempat menjadi tim safari wukuf. Saya sempat membimbing sekelompok pasien yang itu sudah terlalu parah, koma, dibawa ke Arafah, digotong. Kenapa? Karena nggak dianggap haji kalau nggak datang ke Arafah gitu. Kalau yang lain masih bisa diwakilkan, melempar jumrah bisa diwakilkan, ya. Jadi tawaf bisa ditandu dan seterusnya. Tapi kalau Arafah nggak bisa, itu wajib datang ke Arafah. Nah, itulah tentang rahasia ibadah-ibadah ini. Jadi sebetulnya semua ibadah ini intinya dia supaya kita nggak putus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau sudah putus, dia bukan manusia lagi, sudah jadi binatang. Ya, itu intinya. Seperti HP sudah putus dari operator, dia sudah nggak berfungsi, jadi game, jadi mainan game dia, nggak ada manfaatnya. Dia baru manfaat jadi alat komunikasi kalau terhubung ke operator. Nah, kalau dalam dunia HP, semakin pulsa banyak, semakin kuotanya besar. Semakin kuota besar, lancar download. Lancar download, senyum. Tapi coba kalau buffering terus muter-muter, dia kesel. Orang tuh lihat wajahnya ketika dia tuh ngirim, nggak nyambung, sinyal terputus. Nah, akhirnya apa? Buffering terus, pulsanya kecil. Akhirnya kesel, wajahnya cemberut. Nah, sama orang kalau kuota imannya kecil, banyak masalah. Dikit-dikit KDRT, dikit-dikit marahan, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit. Nah, kalau ibu-ibu memang wajib ngomel. Itu wajib, kalau sudah nggak ngomel bukan ibu-ibu namanya.
Itu wajib ngomel. Makanya kalau ingin jadi suami harus belajar menikmati omelan istri. Jadi jangan sampai marah, enggak, sudah biarin. Itu memang hiburan kita di rumah tuh ya menikmati omelan istri. Itu hiburan kita. Nah, tapi kalau laki-laki ngomel pakai jilbab aja, pakai mukena aja gitu. Nah, itu dia. Jadi kita semua ini memang adalah harus benar-benar seimbang. Ayo kita perbesar kuota iman kita. Caranya gimana? Jangan hanya mencukupkan yang wajib-wajib. Makanya setiap yang wajib ada dampingannya. Salat qobliyah ba'diyah setiap salat fardu. Ada puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid untuk Ramadan. Ada umroh untuk haji. Jadi ada sedekah untuk zakat. Semua ada pendampingnya. Semakin besar ibadah sukarela itu tidak wajib memang, tapi sukarela. Semakin besar ibadah sukarela itu kita kerjakan, semakin besar kuota iman kita. Dan semakin besar kuota iman kita, maka akan semakin besar ibadah kita dan kita semakin bahagia. Makanya kata Allah, orang-orang yang setelah dia menjaga yang fardu dan menambah yang sunnah-sunnah yang nawafil, maka kata Allah apa? Mereka lah orang-orang yang sudah mencapai cinta Allah. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kata Allah, hambaku akan menggapai cintaku kepadanya kalau dia memperbanyak amal-amal nawafil. Maka kalau sudah dekat dengan Allah, maka dia akan tenang. Itulah para wali Allah. Inilah makna ayat, ala inna awliya Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Para wali Allah mereka adalah orang-orang yang tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Mereka tenang, mereka bahagia. Di rumahnya nggak ada KDRT, nggak ada masalah, selalu bahagia. Karena apa? Karena selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.